Ya pemirsa, Kompol Cuk Putranto tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penegakan hukum untuk kasus pembunuhan Joshua diberhentikan tidak hormat usai menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang kode etik atau KKEP dengan terperiksa Kompol Cuk Putranto tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Joshua dijatuhkan sanksi pemecatan atau putusan pemberhentian tidak hormat. Sidang etik memutuskan sejumlah sanksi terhadap Kompol Cuk Putranto, di antaranya sanksi bersifat etika, yakni termasuk perbuatan tercela, sanksi administratif penempatan khusus selama 21 hari, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dan juga disebutkan Kompol Cuk Putranto mengajukan banding atas putusan sanksi pemecatan sidang tersebut. Putusan sidang KKEP terhadap Kompol CP bagaimana berikut. A adalah sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan B, sanksi administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Propos Polri dan telah sudah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding, koordinasi antara Biro Wakprof dengan Divkum Polri. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Kudri Sitompul, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak Kudri. Iya, selamat malam. Suaranya kecil sekali ya. Saya masih kecil ya suaranya. Pak Kudri ya? Pak Kudri? Iya. Ya. Iya. Pak, sebelum saya nanti akan bertanya mengenai berapa sih hukuman untuk obstruction of justice, saya mungkin minta ditanggapi dulu Pak. Seberapa besar kemungkinan banding dari para obstruction of justice yang sudah di PTDH ini akan diterima Pak? Karena sejauh ini Pak Sambo banding terhadap PTDH, bahkan juga Cuk Putranto Pak, bagaimana? Ya, kalau ditanya kemungkinan ya bisa saja bandingnya menguatkan putusan PTDH tingkat pertama atau dikabulkan. Ya itu kalau pertanyaannya berapa kemungkinan. Tapi kalau saya kan nggak tahu persis apa pertimbangan ininya, putusan majelis etiknya, apa yang dipersangkakan dan apa yang dipersalahkan dan bagaimana. Ya tapi kalau dilihat dari media ini kan di satu segi Pak FS ini sudah mengakui dan minta maaf, tapi dia minta banding. Nah bisa jadi dibilang Pak FS itu mengaku bahwa dia bersalah tapi hukumannya terlalu berat, ya bisa juga. Tapi kalau misalnya menyatakan bahwa dia tidak terbukti, saya kira akan ditolak. Tapi kemungkinannya misalnya diterima, misalnya kalaupun ya ini kalau kita bicara bandingnya diterima, artinya mungkin perbuatannya terbukti tapi hukumannya diperingan, itu aja saya kira. Itunya kan karena sanksi etik polisi itu kan ada yang paling berat sampai yang ringan ya. Apakah nanti putusannya diambil yang paling berat yaitu seperti kita pemecatan, atau misalnya kan dimaafkan, ditegur dan seterusnya sampai misalnya ditunda kenaikan pangkatnya, diturunkan kenaikan pangkat, itu kan ada cuma. Jadi kemungkinannya itu. Jadi kalau yang paling terberat ya seperti yang sekarang diberhentikan ya, dari tugasnya sebagai kepolisian, ya, atau paling yang ringan itu kan sanksinya teguran gitu. Ya itu kita nggak tahu yang nanti majelis itu. Tapi kan mungkin
Pak FS ini menganggap putusannya itu terlalu berat karena adanya tekanan dari publik atau sebagainya. Ya kita nggak tahu itu. Tapi kan Caca nanya saya kemungkinannya gimana? Ya begitu, kemungkinannya paling ringan ya sampai yang paling berat, dan mungkin ada komplain bahwa Pak FS menganggap anggota dari majelis majelis pemeriksanya itu terlalu banyak tekanan dari publik. Ya mungkin dia kita nggak tahu persisnya kayak gitu. Ya, ditahan dulu Pak Kudri. Mungkin sekarang saya akan cek teman saya, Ihsan Zahri, yang sudah siap mengabarkan langsung dari Mabes Polri untuk melihat perkembangan terbaru sidang etik di sana. Ihsan. Iya, Caca dan juga pemirsa, pemeriksaan ataupun sidang etik terhadap Kompol Baikuni Wibowo, tersangka perkara obstruction of justice atau yang merintangi penyidikan ini masih berlangsung, di mana memang tadi sidang etik ini dimulai dari pukul 9:30 pagi tadi, dan artinya ini sudah hampir 10 jam sidang etik ini berlangsung. Dan dalam sidang hari ini memang dihadirkan tadi 4 orang saksi yang akan memberikan keterangan terhadap ataupun terkait dengan Kompol BW ini. Sidang ini berjalan tertutup, namun tadi siang sekitar pukul 1:30 di Humas Polri, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo ini menyampaikan pada siang hari tadi mengenai proses sidang itu masih mengenai ataupun sesi pembacaan sangkaan terhadap Kompol BW. Ada kemungkinan pada malam hari ini pemeriksaan ataupun sidang yang berlangsung ini adalah meminta keterangan saksi yang dihadirkan. Kompol BW dalam kasus ataupun perkara obstruction of justice ini diduga menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua beberapa waktu lalu. Dan berbicara tentang sidang etik ini sudah untuk yang ketiga kalinya digelar, di mana yang pertama sidang etik ini dilakukan terhadap Irjen Verdi Sambo, lalu yang kedua ada Kompol Cuk Putranto yang dilakukan pada kemarin, yang dimana sidang tersebut berlangsung ataupun dilakukan selama kurang lebih 15 jam, dan hasilnya Cuk Putranto ini terbukti berbuat tercela, kemudian mendapatkan sanksi administrasi. Ya, ini sudah dijalani di tempat ataupun ditempatkan di tempat khusus selama 24 hari di ruang Patsus Biro Provos Polri. Kemudian sanksi lainnya yang diberikan kepada Kompol Cuk Putranto ini adalah diberhentikan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dan sisanya begitu ada 4 tersangka lainnya yang masuk ke dalam perkara obstruction of justice ini rencananya akan digelar minggu depan. Kami masih menunggu, Caca dan juga pemirsa, seperti apa hasil sidang etik yang dijalani oleh Kompol Baikuni Wibowo ini. Kembali ke Anda. Oke, mungkin saya terima kasih Zanzari dari Mabes Polri, itu perkembangan terbaru. Kita masih tunggu ya hasil untuk sidang etik Kompol Baikuni. Mungkin saya ke Pak Bambang Rukminto. Pak, oke lah kalau misalnya kita diminta untuk melihat hal ini, Pak Bambang, ini kita melihat hal ini lebih objektif ya Pak ya. Kalaulah memang pantas mereka untuk di PTDH, apakah mereka terlibat, seberapa besar mereka terlibat, tapi ini dianggap fatal. Ibaratnya dokter kalau operasi udah malpraktik. Tapi tidak ada hal yang meringankan Pak. Misalnya prestasi yang pernah mereka lakukan, tidak pernah tersangkut hukum Pak. Mungkin tidak di PTDH, karena semuanya tampaknya banding ya Pak. Bagaimana Pak Bambang? Ya, itu yang mungkin menjadi pertimbangan FS atau Cuk Putranto untuk mengajukan banding. Harapannya prestasi-prestasi mereka selama ini itu dihargai gitu. Tapi problemnya ini bukan hanya sekedar melihat prestasi saja, tetapi ini terkait dengan marwah institusi gitu. Obstruction of justice ini tentunya adalah sesuatu yang sangat fatal gitu. Seseorang yang sudah melakukan pelanggaran sampai sejauh itu, melakukan rekayasa terhadap sebuah kasus, tentunya ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada institusi. Makanya tentunya prestasi-prestasi sebelumnya atau masa kerja sebelumnya ini diabaikan gitu. Harus diabaikan karena kesalahan yang fatal ini
harus menghapus semua prestasi yang sudah dilakukan gitu. Kalau prestasi ini tetap dihitung dan kemudian dijadikan pertimbangan untuk mengurangi hukuman, ini nanti malah menurunkan wibawa dari sidang etik itu sendiri. Dalam konteks ini memang ada sebuah kemajuan karena sebelumnya sidang etik ini lebih lama atau sebelumnya harus melalui sidang pidana dulu gitu. Kalau saat ini dilakukan sidang etik lebih dulu, ini ada sebuah kemajuan dan saya melihat bahwa ini ada sebuah komitmen dari Kapolri untuk segera membenahi kepolisian dan melakukan reformasi kultural. Kalau reformasi kultural ini tidak dilakukan dengan benar, dengan tindakan-tindakan yang lebih tegas, ini akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sendiri. Artinya tidak ada konsistensi pernyataan-pernyataan Kapolri selama ini untuk menindak tegas anggotanya melakukan pelanggaran. Sementara tindakan obstruction of justice tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah malpraktek dari profesi kepolisian. Oke, mungkin sesaat lagi nanti saya akan tanya ke Pak Arianto dengan semangat untuk membenahi institusi Polri. Pak, apakah sama nanti Pak perlakuannya? Nanti mohon dikoreksi juga ya Pak ya, mengingat bahwa PTDH untuk Sambo bersifat mengikat, boleh banding tapi tidak boleh PK. Kalau untuk 6 lainnya apakah hal seperti itu ketika mereka banding tapi mereka tidak boleh PK? Sesaat lagi.